Bersama saya dan Hai. Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih adalah seorang sultan masyhur, pemimpin yang membawa Ottoman ke masa keemasan dan satu-satunya sultan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel saat usianya masih 21 tahun. Ia kemudian membawa Ottoman menuju kejayaan dan menjadikan Konstantinopel wilayah kosmopolitan yang jaya. Lalu, bagaimana ia bisa melakukannya saat para pendahulunya gagal melakukan hingga 23 kali penaklukan dalam 1100 tahun? Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II adalah anak keempat Sultan Ottoman Murad II dan istrinya Huma Hatun. Ia lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Ottoman. Sultan Murad II menginginkan Mehmed menjadi penerusnya sebagai Sultan Ottoman dan semenjak kecil Mehmed dididik layaknya seorang sultan. Saat usia Mehmed menginjak 12 tahun, ayahnya Sultan Murad II mengirim Mehmed ke Manisa dan mengirim beberapa orang tutor bersamanya. Di saat usianya menginjak 12 tahun, Mehmed fasih dalam 5 bahasa dan sangat termotivasi oleh kisah Alexander the Great. Dan dia bermimpi akan menaklukkan Barat sebagaimana Alexander menaklukkan Timur di usia muda. Mehmed juga sangat terpengaruh oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Di tahun itu, saat Mehmed masih berusia 12 tahun, ayahnya Murad II memutuskan pensiun sebagai sultan setelah menandatangani perjanjian damai Szeged pada 1444 antara ia sebagai Sultan Ottoman dan Raja Hongaria Vladislaus. Murad II pun pensiun dan diganti oleh Mehmed. Mehmed pun menjadi seorang Sultan Ottoman saat usianya masih 12 tahun pada tahun 1444 dan tentu saja ia menjadi Sultan termuda sepanjang sejarah Ottoman. Saat jadi Sultan, yang ada dalam benaknya adalah penaklukan Konstantinopel. Namun tampaknya Sultan muda punya banyak masalah baru, yakni ancaman perang salib baru dan pengkhianatan perjanjian Szeged oleh Hungaria. Para Yanisari, pasukan elit pengawal Sultan juga memberontak dan Wazir Agung Chandarli Halil Pasha, pemilik kekuatan terbesar kedua di kerajaan Ottoman, juga sangat meragukan Sultan muda dan menginginkan Murad II untuk kembali menjadi Sultan. Sultan Murad II pada September 1446 mengambil kembali tahta dari anaknya Mehmed II dan mengirimnya ke Aijia sebagai gubernur Manisa bersama 2 orang tutornya, Zaganos Pasha dan Shihabuddin. 5 tahun setelah peristiwa penurunan tahta, Mehmed dikejutkan oleh kabar kematian ayahnya pada 3 Februari 1451 dan langsung berangkat dari Manisa ke Edirne dan kemudian menjadi sultan kedua kalinya pada 18 Februari 1451 saat usianya 19 tahun. Saat naik tahta, tidak ada tujuan besar tapi penaklukan Konstantinopel. Mungkin kita bertanya, apa sih yang spesial dari kota kuno Konstantinopel sehingga Mehmed II dan para pendahulu sangat terobsesi dengannya? Jawabannya adalah karena Konstantinopel merupakan wilayah super strategis secara geografi. Ia menjadi penghubung Asia, Eropa, Laut Mediterania, Laut Hitam, wilayah Balkan, negara kota Italia, dan tentu saja dilewati oleh jalur dagang, jalur sutra, sehingga selain sangat strategis secara geografi juga menjadi wilayah bisnis terpenting di abad pertengahan. Oleh karena kelebihannya itu, Konstantinopel yang didirikan oleh Konstantin the Great pada 330 Masehi mulai diproteksi oleh dinding raksasa pada masa Theodosius II pada 413 Masehi dan bertahan hingga 1000 tahun lebih. Sehingga dengan segala kelebihan Konstantinopel, siapapun yang menguasai Konstantinopel akan menguasai dunia. Langsung saat naik tahta, Mehmed merencanakan penaklukan Konstantinopel dan mulai merapatkan barisan dan strategi. Namun, Sultan baru mendapat ancaman dari Konstantinopel yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Konstantin XI yang dapat memicu perang saudara di tubuh Ottoman. Segera pada tahun 1452, Mehmed meresponnya dengan membangun Rumeli Hisari yang bermakna benteng di tanah Roma di Selat Bosporus untuk memutus segala rantai bantuan militer sekutu Konstantinopel dari Laut Hitam. Pada 15 April 1452, peletakan batu pertama dilakukan dan secara mengejutkan
Rumeli Hisari selesai dibangun dalam waktu 4,5 bulan dengan 3 benteng utama yang masing-masing dinamakan Sadrazam Chandrali Halil Pasha, Zaganos Pasha, dan Sarika Pasha. Mengetahui itu, Kaisar Konstantinopel terkejut dibuatnya dan perang menjadi 1000 langkah lebih dekat. Namun, untuk menaklukkan kota legenda Konstantinopel tak cukup dengan Rumeli Hisari. Mehmed wajib punya sumber daya yang besar karena kota itu dilindungi oleh tembok sakral yang tak bisa hancur dalam 1100 tahun. Mehmed sadar akan hal itu dan dalam 6 bulan ia berhasil mengumpulkan 80.000 pasukan siap tempur. Mehmed II saat itu pada tahun yang sama, tahun 1452, didatangi oleh Orban, seorang insinyur ahli metalurgi asal Hungaria yang menawarkan jasanya membuat meriam raksasa yang belum pernah manusia lihat sepanjang sejarah. Ia menawarkan jasa pembuatan meriam dengan panjang hingga 8 meter dan dapat menembak sejauh 1 km. Meriam itu bernama Basilika. Mehmed tanpa ragu mendanai proyek tersebut dan selesai dalam waktu 3 bulan. Di lain sisi, Konstantinopel bukan tanpa persiapan dan tidak semata mengandalkan pertahanan tembok raksasa. Mereka menyewa pasukan tentara bayaran yang sangat ditakuti di seluruh Eropa dari Genoa yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani dan meminta bala bantuan dari Sri Paus dan sekutu seperti Venesia. Namun, tampaknya Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin XI tengah menderita akibat Perang Salib keempat dan pengepungan yang berkepanjangan dan juga punya hubungan buruk dengan hampir seluruh Eropa dalam beberapa abad terakhir, serta wilayah-wilayah satelit Konstantinopel jatuh di bawah Ottoman. Namun, itu tidak berarti Konstantinopel mudah sekali untuk ditaklukkan. Legenda mengatakan, tak ada satupun manusia yang mampu meruntuhkan tembok Konstantinopel. Pada Maret 1453, tentara Ottoman dipimpin oleh Sang Sultan mulai melakukan kampanye militer menuju Konstantinopel, termasuk bersama mereka Janissary, pasukan elit penjaga Sultan paling efektif dan mematikan yang dimiliki Ottoman. Tepat di hari Paskah pada 2 April 1453, pasukan Ottoman tiba di kota luar Konstantinopel. Pada 5 April 1453, Mehmed mengirim tawaran terakhir kepada Kaisar Konstantin XI agar menyerah dengan damai. Dan kita semua tahu apa jawabannya. Bangsa kesatria itu tidak mau dan tidak akan menyerah. Mengetahui penolakan itu, Mehmed pada keesokannya 6 April 1453 memerintahkan penembakan artileri ke dinding Konstantinopel. Sebanyak 70 meriam secara konstan menembak ke dinding, termasuk meriam Bad Boy Basilika. Konstantin terkejut karena belum pernah ada penyerangan semacam itu sebelumnya. Tidak ada yang dapat dilakukan Kaisar selain menghalau Ottoman meruntuhkan tembok kota. Serangan artileri Ottoman dilakukan secara non-stop selama beberapa hari dan membuat tembok rusak di beberapa bagian, namun masih tetap berdiri tegak dan kokoh. Kaisar pun memerintahkan Giustiniani untuk menghalau Ottoman dan ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyusun kembali tembok yang runtuh. Giustiniani pun bersama pasukannya kemudian memutuskan turun ke tembok luar untuk perang terbuka dengan pasukan Ottoman dan berhasil menghalau mereka. Mehmed dibuat terkejut olehnya dan pasukan Ottoman mulai tertekan. Tekanan untuk Mehmed lebih dari itu. Bila bala bantuan Sri Paus dan Venesia dikirimkan untuk mempertahankan Konstantinopel, maka itu akan menjadi ancaman telak bagi Ottoman. Mehmed tak punya banyak pilihan selain menyerang dengan efektif, cerdik, dan super cepat sebelum bala bantuan Konstantinopel tiba dan sebelum semangat pasukannya hilang dan menjadi pesimis. Mehmed yang jenius pada malam itu juga merencanakan penyerangan langsung ke barisan depan Konstantinopel. Pada malam itu, gema band militer dan 80.000 pasukan Mehmed berdentum keras dan membuat pasukan Konstantinopel yang hanya berjumlah sangat sedikit bergetar dan terintimidasi. Pertempuran terbuka pun terjadi. Giustiniani yang cerdik dengan pasukannya yang perkasa sekali lagi berhasil menghalau pasukan Ottoman dan membuat ratusan tentara Ottoman tewas. Mehmed semakin tertekan. Giustiniani adalah mimpi buruk yang nyata bagi Ottoman. Tekanan untuk Ottoman semakin nyata. Armada laut Genoa yang membawa bala bantuan militer sedang menuju Konstantinopel dan akan tiba dalam beberapa hari. Mehmed harus sangat cepat.
Ia kemudian beberapa kali mengirim pasukan untuk menyerang langsung ke tembok Konstantinopel, namun semua digagalkan oleh Giustiniani dan pasukannya yang perkasa. Mehmed II pada titik ini sadar bahwa mustahil menaklukkan Konstantinopel hanya lewat darat, dan dia pun sudah merencanakan serangan laut melewati Golden Horn. Karena tidak ada penjagaan ketat dan tembok di sisi ini adalah paling lemah dari semua lapisan tembok. Namun ada satu masalah. Golden Horn dilindungi oleh rantai raksasa yang membentang hampir 1 kilometer yang menghalangi kapal musuh untuk masuk. Dan memasuki Golden Horn adalah suatu kemustahilan yang nyata. Pada pertengahan April 1453, di minggu kedua pengepungan, armada laut Genoa tiba di dekat Golden Horn, dan ini adalah ancaman super serius bagi Ottoman karena mereka membawa bala bantuan militer untuk Konstantinopel. Bagaimanapun caranya, Mehmed harus menghentikannya, dan sayangnya gagal. Mehmed mulai sangat tertekan dan memerintahkan pasukannya untuk menggali terowongan hingga ke bawah tembok agar tembok semakin lemah dan lebih mudah dirobohkan, namun gagal. Sepertinya Mehmed sadar menaklukkan Konstantinopel adalah suatu kemustahilan. Mereka hanya punya satu pilihan, mundur. Namun si jenius dan keras kepala Mehmed enggan mau mundur. Ia percaya bahwa penaklukan Konstantinopel adalah takdirnya, dan ia mulai menyusun strategi baru, memasukkan armada laut ke Golden Horn dan menyerang Konstantinopel dari sana karena pertahanan dan tembok di sisi itu lemah. Tapi bagaimana caranya? Kan pintu masuk Golden Horn dilindungi oleh rantai raksasa. Mehmed pun entah bagaimana mencetuskan ide gila yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Memasukkan armada lautnya lewat daratan melewati bukit di malam hari. Pada minggu ketiga pengepungan, ia mulai menebang hutan Galata sebagai jalur memindahkan kapal. Bayangkan, memindahkan 76 kapal lewat hutan berbukit sejauh 2,5 km tanpa ketahuan musuh bukanlah perkara sulit. Namun super sulit, dan Mehmed dikejar waktu. Kalau ia tidak cepat, bala bantuan Konstantinopel dari Sri Paus dan Venesia bisa tiba kapan saja. Selama beberapa hari mereka selesai membangun jalur tersebut, dan di malam harinya operasi pemindahan kapal melalui daratan dimulai dan selesai di malam itu juga. Lonceng Konstantinopel berbunyi, pertanda bahaya sangat serius datang. Mereka luar biasa terkejut saat melihat 76 kapal Ottoman berada di dalam Golden Horn. Bagaimana bisa? Mereka telah melindungi pintu masuknya dengan rantai raksasa. Konstantinopel sangat-sangat tertekan, mereka akan kalah. Namun Konstantin XI adalah kaisar yang hebat. Ia memerintahkan operasi senyap dan rahasia untuk membakar kapal Ottoman di malam hari. Operasi rahasia pembakaran itu dimulai pada 28 April dini hari. Mereka menggunakan api agung, api Yunani, the Greek fire, yang bahkan bisa menyala di atas air. Namun sayangnya operasi rahasia terbongkar dan Ottoman telah menyadari hal itu. Operasi penyerangan berubah menjadi pembantaian bagi pasukan Konstantinopel. Konstantinopel sangat terpukul. Memasuki minggu kelima pengepungan, pada Mei 1453, tentara Ottoman melancarkan serangan ke benteng Konstantinopel, namun semuanya sukses dihalau oleh Giustiniani dan pasukannya. Pasukan Ottoman dilanda banyak kerugian dan dilanda putus asa. Mereka mulai kehilangan harapan. Begitu juga dari pihak Konstantinopel, mereka sangat menderita dan letih, serta tembok sepertinya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Namun Konstantinopel masih punya harapan datangnya bala bantuan dari Sri Paus dan sekutu. Pada pertengahan Mei, secercah harapan datang ke pihak Konstantinopel. Rumor berkembang bahwa pasukan Venesia dengan armada besar sedang berlayar di Laut Mediterania menuju Golden Horn dan diprediksi sampai dalam 1 minggu. Kabar tersebut pun sampai kepada Mehmed, dan pasukan Ottoman mulai kehilangan semua harapan. Di depan mereka saat ini hanya terbentang kekalahan atau kematian. Pada 20 Mei 1453, gerhana bulan terjadi. Bagi Ottoman, ini adalah pertanda peristiwa besar nan agung akan terjadi. Namun, bagi Konstantinopel itu adalah sebaliknya. Pasukan Ottoman kembali terbakar semangat juangnya dan bangkit dari keputusasaan. Namun, kegembiraan tak boleh terlalu berlarut. Mereka mesti berpacu dalam waktu sepersingkat sebelum armada Venesia tiba di Konstantinopel. Di sisi lain, armada Venesia tak kunjung tiba.
Mau tidak mau, Konstantin harus berjuang sendirian mempertahankan kota dari pasukan Ottoman. Pada 29 Mei 1453 di malam hari, Mehmed menyiapkan pasukannya tengah malam. Hari ini, nasib Ottoman dan Konstantinopel akan ditentukan. Perang terjadi. Mehmed mengirim maju gelombang pertama berisi pasukan sukarelawan untuk menyerang, namun berhasil dihalau oleh pasukan Giustiniani. Kemudian, Mehmed mengirim gelombang kedua berisi pasukan reguler yang lagi-lagi dapat dipatahkan oleh pasukan Giustiniani. Pasukan demi pasukan Ottoman menyerang namun digagalkan Konstantinopel dan sekarang Mehmed di ujung tanduk kekalahan. Ottoman hanya punya satu gelombang tersisa yang berisi Yanisari. Pasukan Yanisari dan Mehmed sendiri pun maju untuk menentukan takdir mereka. Yanisari yang sangat disiplin dan elit membuat tekanan besar terhadap pasukan Giustiniani dan memaksa mereka mundur ke dalam benteng kota. Kemenangan di depan mata Ottoman, Mehmed dan pasukan Yanisari terus maju berusaha masuk ke dalam kota. Menjelang subuh, pasukan Ottoman berhasil memasuki kota. Bendera Byzantine pun diganti dengan bendera Ottoman. Pasukan Konstantinopel dikalahkan dan di pagi hari, di hari yang sama, 29 Mei 1453, Konstantinopel ditaklukkan setelah 53 hari pengepungan dan pasukan Venesia tak kunjung pernah datang. Dan Mehmed II memasuki komplek utama Konstantinopel dan memandang Hagia Sophia dan menyebut dirinya sebagai Kaisar Irum, Kaisar baru Roma, dan orang Turki dan dunia mengenalnya sebagai Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed the Conqueror. Okay, thank you guys for watching. See you later.